Cuma ya yang nonton dari masyarakat mungkin belum apa ya, bagi masyarakat teater tuh masih awam, apa sih teater gitu. Sehingga di proses alumni dulu latihan sempat apa ya, bermasalah dengan masyarakat, seperti masyarakat yang mengatakan, ih apa sih kayak orang gila, teriak-teriak kayak orang gila, nangis-nangis. Dulu seperti itu sampai sekarang kayaknya Mbak sampai. tapi Termasuk yang bikin ginian itu juga ngapain lu? Nggak dibayar. ya. Halo, salam jumpa. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Nah, kali ini kami kedatangan dua tamu, mbak-mbak dari Lampung. Nah, ada Mbak Dona sama Mbak Diana. Iya betul. Dari Mbak Dona tadi dari teater mana, Mbak? Dari Sanggar Seni Gauri. Sanggar Seni Gauri. Kalau Mbak Dari Diana? Teater Jabal. Teater Jabal. Iya. Lampungnya sama daerahnya atau beda? Beda, aku dari Lampung Barat. Kalau aku dari Tanggamusnya. Tanggamus itu mana, Mbak? Lampung mana? Tanggamus itu ya Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Mas. Oh, Kabupaten Tanggamus, tapi masuk Lampung. Masuk Lampung. Oh, mohon maaf ya Mbak, geografi saya dulu. saya sekarang provinsi aja sekarang berapa sih sebut provinsi Indonesia? Oke, tepuk tangan dong buat. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Kalau di Lampung manggilnya apa sih? Tapi di Lampung banyak orang Jawanya. Iya. Saya tuh kadang ngomong udah ngomong Indonesia ternyata orangnya orang Jawa, Lampung Jawa. Tapi Mbak Dona sama Mbak Diana asli Lampung. Bukan. Dari mana? Aku ya asli tinggal di Lampung. Aha. Dari lahir, tapi kalau suku bukan suku Lampung. Oh, dari mana Mbak? Aku suku Semendo, tahu nggak? Semendo itu? Melayu. Pernah dengar. Melayu. Oh, Melayu. Iya, Semendo. Oh, Melayunya yang di Palembang. Oh, Bagian dari dari Palembang, tapi dia bukan suku Palembang, suku Semendo. Oh, berarti aslinya keluarga dari Palembang? Enggak sih, asli di Lampung sih. Oh. Kalau mama papa tinggal di Lampung, mungkin kakek nenek dulu ya. Oh, iya. Pernah. Oh, udah Iya, jauh ya. Udah Oh. jauh. Kakek nenek juga udah di Lampung asli. Oh, oke. Oh, apa sih gue ya kan pengen tahu kan geografiku kan buruk tadi. Zaman Singasari pindahnya, Mas. Oh, suwe Ya, lah. di Lampung tuh sangat banyak budaya Betul. Ya, kalau Mbak Diana sendiri? Kalau saya tinggal di Lampung sama dengan Dona, cuma saya sukunya Sunda. Oh, malah Sunda? Iya. Jadi kalau kita Saya ngomong Sunda. bahasa apa nggak bisa sih sebenarnya. Oh ya? Oh, Iya, ya jadi- ini Mas Andre nih yang para kokok lah pokoknya. Iya, jadi kami orang Lampung belum tentu bisa bahasa Lampung. Oh iya, betul. Aku jarang ketemu teman-teman Lampung, kenalanku ya teman-teman Lampung yang bisa bahasa Lampung asli malah kebanyakan bahasa Jawa ya, itu Lampung Jawa itu. Kemarin Mas Duma itu Lampung ya kalau nggak salah ya. Iya, dia metro. Iya. Dia metro ya, teater metro, Teater malam. benar. Nah, kemarin juga kami sama Bang Duma itu juga ngobrolin sempat sedikit tentang teater Lampung, tapi memang tidak banyak, memang lebih banyak kepada proses monolog ya kemarin sama Bang Duma. Mungkin bisa diceritakan sih, tapi Mbak Dona atau Mbak Diana memang berteater sejak kapan ya? Siapa dulu nih? Oh, monggo, siapa Siapa dulu? dulu? Sweet dulu. Monggo Mbak Diana dulu mungkin. Oke, boleh deh. Kalau untuk Sanggar sendiri ya Mas ya, Sanggar Teater Jabal itu berdiri sejak tahun 2003. Oh, oke. Cuma kalau untuk saya sendiri masih remaja juga. Oh. Jadi berteater itu baru tahun 2018 sejak kelas 1 SMK. Gitu. Jadi untuk Teater Jabal itu kan dia satu yayasan dengan sekolahan. Jadi siswa-siswi ada namanya nama sekolah kami SMK Nurul Falah. Oh, oke. Siswa-siswi yang bersekolah di SMK Nurul Falah kemudian tergabung dalam eskul teater itu masuknya ke Sanggar Teater Jabal gitu. Jadi awal mulanya saya dari situ. Tapi Jabal itu sampai sekarang masih bagian dari sekolah atau independen? Ya, untuk Jabal sendiri itu ada dua, Jabal independen sama Jabal schoolnya gitu. Ada dua versi iya, ya? betul. Awal mula saya dari Jabal schoolnya, kemudian sekarang menjadi Jabal independen. Alumni dari sekolah itu. Oh, tapi sampai sekarang masih ada dua versi itu? Masih. Bedanya apa Mbak? Kalau Jabal independen itu dia
anggotanya seperti saya lulusan dari sekolah SMK Nurul Fala atau oke. lulusan dari Jabal School-nya. Kemudian ada juga sebagian masyarakat pemuda atau remaja yang tergabung dalam teater Jabal Independen itu. Cuma kalau untuk teater Jabal yang school itu memang mayoritas anak-anak sekolah SMP atau MTS maupun SMK gitu. Tapi teater yang Jabal yang independen itu boleh apa membernya dari luar sekolah itu Boleh, nggak? Oh boleh. gitu, oke. Berarti Kalau independen terbuka untuk umum. tapi memang sebagian besar memang lulusan dari Jabal yang Lulusan sekolah dari tadi? Jabal, iya. Oke. Tapi secara konsep sama atau ada perbedaan, Mbak? Kalau konsep latihan mungkin berbeda pastinya ya. Jadi pendiri sanggar kami itu ada Bapak Maman Beizuri. Jadi beliau yang mendirikan sanggar itu. Jadi untuk Jabal Independen beliau yang handle. Kemudian Oke. kalau untuk Jabal School-nya baru saya yang handle gitu. Jadi saya lebih ke pelatih eskul saat ini. Oh, oke. Wah, menarik istilah Jabal School tuh kayak mengingat saya apa? Jabal Nur ya. Waduh. Apa sih? Iya, Oke. awal mulanya memang seperti itu. Kenapa dinamakan Jabal Iya. Jabal itu? Gitu. Oke. Kalau dari Mbak Dona sendiri Ya, gimana, Mbak? kalau saya itu berteater sama dengan Diana, kami kalau saya juga dari sekolah awalnya itu ada Sanggar Seni Cupido. Oh, Cupido. Iya, Bapak Ahmad Jusmar, pendiri dan pelatihnya di Sanggar Seni Cupido. Jadi dulu tahun 2012 masuk SMA, bergabung di Sanggar Seni Cupido, berteater di sana sampai akhirnya lulus kuliah di Bandar Lampung, berteater di Sanggar Teater 1. Gabung sempat ikut teater ya, 1, Mbak? Ikut Oh, teater oke. 1, belajar di sana tentang teater, juga menulis sama Kak Iswadi. Oke. Nah, terus setelah wisuda tahun 2018 itu saya pulang lagi ke Lampung Barat. Nah, di Lampung Barat itu teman-teman alumni dari Cupido itu ada Kak Rian Kramayuda, Trimaita-Sari, Solihan dan Taufik. Mereka di sana tahun 2017 sudah membangun Sanggar Seni Gauri. Nah, itu Sanggar Seni Gauri itu awal mulanya adalah wadah bagi kami yang alumni-alumni ini yang masih ingin berkesenian. Sedangkan kan untuk gabung di Cupido kan untuk nggak mungkin lagi kan karena bukan anak SMA. Iya. Nah, jadi mendirikan Sanggar Seni Gauri untuk kami berkesenian awalnya. Nah, setelah wisuda saya bergabung dengan mereka sampai saat ini. Di Sanggar Seni Gauri itu ya. Berarti memang hampir sama kayak Jabal Iya. tadi itu juga lulusan dari Cupido ya, Iya. kebanyakan ya. Tapi anggotanya juga bebas ya. Ya, anggotanya sekarang sudah berkembang, sudah bebas. Kalau awalnya dari alumni Cupido, tapi sekarang sudah terbuka untuk umum, bahkan sampai ke ada beberapa kelasnya, ada remaja, kemudian sampai ke kelas anak yang SD, PAUD juga oke. udah ada sekarang. Oh, sebentar. Kalau namanya Sanggar Seni itu kan biasanya memang sebuah lembaga yang memang biasanya menyediakan pelatihan gitu ya. Pelatihan. Berarti nggak cuma teater aja di Sanggar Iya, Seni. betul. Apa, Gauri Jadi tadi? ada di Gauri sendiri ada tari, Oke. itu oleh Kak Sari. Mhm. Kemudian ada teater dan juga sastra dan rupa. Oke. Kemudian sekarang baru ingin mengembangkan divisi film. Oh, wah, kayak ini ya sanggarnya Rea kemarin itu ya. Ada macam-macam juga, salah satunya yang divisi terbaru juga film itu Iya. juga. Oke. Kalau di Jabal sendiri itu memang teater aja, Mbak, atau sama? Sama, jadi di Jabal juga sebenarnya namanya Sanggar Jabal, tapi lebih dikenal dengan Teater Jabal. Oke. Di sana nggak cuma teater aja, tapi juga ada musik, kemudian tari juga ada, seperti itu. Itu juga sistemnya kayak sanggar, maksudnya ya kan sanggar ya, Iya. sistemnya ada yang mendaftar untuk ikut pelatihan gitu ya? Ada, seperti itu? iya bisa. Oke. Nah, ini kita ngomongin soal apresiasi ya, Mbak. Aku jujur belum pernah bermain ke Lampung dan belum pernah, apalagi belum pernah berpentas di sana ya. Aku belum tahu seperti gimana sih sebenarnya antusias animo masyarakat Lampung yang teman-teman tahu terhadap pergerakan teater atau seni seperti ini, itu kayak gimana di sana? Kalau saya kan di Lampung Barat ya, mungkin saya akan membahas di Lampung Baratnya dulu. Kalau di Lampung Barat itu untuk pengalaman saya untuk apresiasi seni teater atau kesenian itu kami setiap tahunnya ada pentas akhir tahun. Nah, itu pentas akhir tahun itu kami selenggarakan di Sumberjaya
dan itu terbuka untuk umum Sumberjaya itu apa, Pak? Nama apa? di kecamatan kami. Oh, kecamatan. Oke. Iya, oke. kecamatan kami. Dan itu selalu ramai. Oh. Selalu ramai. Padahal kami juga nggak terlalu umbar-umbar gitu. Paling cuma di sosmed anak-anak sanggar, sosmed gitu. Dan selalu ramai kayak jadi hiburan yang berbeda gitu dari masyarakat di sana. Kalau untuk apresiasi menurut saya untuk kesenian di sana di Lampung Barat itu apa ya, masyarakatnya semangat gitu untuk mengapresiasi, dan juga untuk orang tuanya juga dukungannya, anaknya mau latihan kayak gitu kan, misalnya sampai sore, kadang malam juga latihan. Kan kebanyakan mungkin nggak dibolehin ya, tapi kalau di sana sudah terbentuk gitu, sudah terbentuk kalau kalau ini di sanggar dia latihan gitu, sudah terbentuk dari beberapa tahun, mungkin udah percaya jadinya orang tuanya juga gitu ya. Itu kebanyakan yang ketika pentas di Sumberjaya itu yang nonton memang akamsi atau memang mengundang dari luar atau gimana? Kami mengundang komunitas. Okay. Awalnya mengundang komunitas juga, mengundang tokoh masyarakat juga, dan juga mengundang apa ya, membuka pengumuman gitu untuk boleh siapapun boleh nonton, dan masyarakat di situ juga nonton, bahkan di luar kecamatan juga nonton gitu. Oke. Wah, itu untuk pentasnya ada rutin berapa kali setahun gitu? Kalau pentas akhir tahunnya cuma sekali akhir tahun. Nah, kalau kami kemarin ada program juga pentas keliling. Nah, itu pentas kelilingnya masih di sekolah-sekolah. Jadi kayak kami kan bawa peserta kami, misalnya anak-anak kami gitu, untuk menghubungi kepala sekolahnya, bekerja sama juga dengan dinas gitu. Misalnya tahun ini ditargetin 5 sekolah kayak gitu. Target. Nanti pentas di sana. Maksudnya itu di sekolah-sekolah itu memang dari teman-teman Gauri sendiri yang pentas atau memang mengajak anak-anak sekolah yang di situ untuk ikut? Dari Gaurinya sendiri. Sama kami ngasih workshop, karena di sana di Lampung Barat teater itu sanggar independennya ya baru sedikit. Gauri yang independen, tapi kalau untuk teater sekolahnya ada beberapa. Cuman kalau yang independennya itu baru Gauri sama Wongko Inggil. Baru 2. Wongko Inggil juga baru. Itu kalau pentas di sekolah-sekolah itu biasanya yang dibawakan memang naskah-naskah yang ya taruhlah naskah konvensional gitu, ataukah disesuaikan dengan disesuaikan dengan anak-anak. Jadi bawa naskah yang misalnya Anton Chekhov kayak gitu. Bawain Chekhov untuk anak-anak sekolah apa, Mbak? SMA ya? Oke. Chekhov, Pagi Bening gitu. Wah. Kalau dari Jabal sendiri gimana, Pak? Kalau Jabal kan awal berdirinya 2003. Nah, dari 2003 sampai dengan 2023 ini banyak sekali fase-fase atau perjuangan-perjuangan yang memang saya rasa tidak hanya teater Jabal, tapi semua teater yang ada di Lampung juga pasti mengalami fase itu. Gimana itu, Mbak? Jadi di tahun 2003 itu kami mendapatkan respon yang kurang baik lah dari masyarakat sekitar itu. Kurang baik maksudnya? Ya, jadi awal mula itu pada perayaan HUT RI. Jadi kemudian anak-anak sekolah di SMK itu mengadakan pentas, pentas-pentas ringan. Cuma ya yang nonton dari masyarakat mungkin belum apa ya, bagi masyarakat teater tuh masih awam, apa sih teater gitu. Sehingga di proses alumni dulu latihan sempat apa ya, bermasalah dengan masyarakat, seperti masyarakat yang mengatakan, ih apa sih kayak orang gila, teriak-teriak kayak orang gila, nangis-nangis. Dulu seperti itu sampai sekarang kayaknya, Mbak, sampai. Tapi termasuk yang bikin ginian itu juga ngapain lu, nggak dibayar. Terus Mbak. Tapi seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah masyarakat di sana, terutama masyarakat di Gunung Tiga itu sudah bisa menerima kehadiran teater di kampung tersebut, karena teater kami teater kampung kan. Baru setelah itu kami ke provinsi untuk lomba dan lain sebagainya. Dari situ alhamdulillah Pokon Gunung Tiga terkenal dengan kesenian teaternya. Begitu. Tapi itu aku salut sih, maksudnya dari 2003, 20 tahun ya sampai sekarang masih bisa bertahan dengan mungkin tidak banyak orang ketika mendapatkan respon awal dan yang kurang baik itu mungkin bisa bertahan ya. Ada yang udah kapok atau mungkin trauma mungkin ya. Nggak usah teater lah, ngapain sih? Nggak ada tujuannya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan teater-teater sampai sekarang ya sama. Trauma. Ngapain teateran itu ya gitu. Tapi ya gitu. Konsisten miskin.
Itu yang punya bosnya Berita Teater aja bilang seperti itu loh. Yang dari awalnya kami latihan di garasi mobil gitu, garasi kan latihannya di rumahnya ajengan sanggar kami, Pak Maman tadi. Yang awalnya kami latihan di garasi sampai dengan saat ini 2019 kami mendapatkan bantuan dari salah satu program sehingga sekarang di sanggar kami alhamdulillah sudah ada gedung pertunjukan, ya sudah ada lengkap dengan lengkap dengan fasilitas penonton juga seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah kesenian sudah berkembang di sana. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Bisa bertahan sampai bahkan mendapat pengakuan dan sampai disediakan gedung itu juga tidak semua. Ada juga teater-teater di Jogja aja banyak banget yang nggak sampai punya gedung, masih pinjem-pinjem itu ya banyak. Sampai diusir latihan itu masih banyak di sini. Tapi itu luar biasa. Berarti kalau di tadi komunitas di Gauri. Lampung Barat itu cuman yang independen masih 2 ya, Gauri sama apa tadi, Mbak? Wongko Inggil. Mungkin kalau dari tempatnya, Mbak? Kalau di Kabupaten Tanggamus ya Yang Teater independen Jabal, kemudian ada satu lagi saya lupa namanya Mas, teater apa gitu. Tapi memang enggak. Nanti silakan ya. Silakan komen di bawah yang mengaku dilupakan namanya sama Mbak Diana ini, silakan. Mohon maaf ya. Tapi itu juga maksudnya itu juga menarik, maksudnya bagian dari ini ya, dari ekosistem yang ada di sana, maksudnya bahkan dengan komunitas satunya aja lupa. Maksudnya tapi bagaimana Mbak? Itu maksudnya ketika di tempatnya Mbak sendiri, ketika taruhlah Jabal mengadakan pentas, ada maksudnya komunitas kalau tadi Gauri juga mengundang komunitas lain ya. Tapi kalau di Jabal sendiri, apakah komunitas lain juga mereka punya kesediaan untuk nonton, ataukah bahkan ya sampai lupa namanya gimana itu? Tentu saja kalau untuk di Jabal sendiri untuk rutinitas tiap tahunnya itu ada tadarus puisi. Jadi diadakan setiap bulan Ramadan. Gitu. Kalau untuk tadarus puisi mungkin 1-2 komunitas yang kami undang. Kemudian rata-rata penontonnya itu masyarakat. Gitu. Itu kalau untuk tadarus puisi. Kemudian kalau untuk kami sering juga mengadakan pentas-pentas yang tidak tentu waktunya, itu mengundang beberapa komunitas juga, kemudian ada sastrawan juga yang kami undang untuk ke sanggar itu. Cuma mungkin lebih banyaknya mayoritasnya masyarakat sama pelajar. Gitu. Nah ini juga menarik, maksudku kalau setahu ya di Jogja kebanyakan teater yang masih dekat dengan sastra itu biasanya kebanyakan teater kampus. Kalau teater independen itu biasanya ya mereka kalau teater aja, kalaupun memang masih menggabungkan dengan sastra ya ada. Cuman memang setahuku di Jogja memang lebih dibedakan gitu ya. Tapi kalau di sana memang masih dekat ya Mbak ya dengan dunia sastra itu ya. Atau mungkin kenapa itu Mbak kira-kira kalau sepengetahuan Mbak kok masih dekat dengan sastra dan teater itu, kalau sepengetahuan Mbak kenapa itu? Atau memang dari dulu sudah seperti itu? Sepertinya dari dulu seperti itu, karena pertama saya juga kan baru nih di dunia teater, jadi belum terlalu paham sampai ke dalamnya gitu. Tapi setahu saya memang seperti itu. Jadi dalam pertunjukan teater selalu ada masih puisinya atau apa gitu ya biasanya? Kalau tadarus puisi ya itu, jadi penampilan teater yang dia puisi teatrikal gitu. Teatrikalisasi puisi ya, gitu ya? teatrikalisasi puisi. Oke. Tidak hanya naskah-naskah yang seperti Anton Chekhov gitu. Itu memang untuk tadarus puisi memang kebiasaan rutinitas kami. Tapi semenjak pandemi itu sudah tidak terlaksana lagi. Oh ya, tadarus puisi udah nggak ada lagi? Iya, karena sejak pandemi kami sempat terhenti juga sih. Wah, belum katam berarti ya Mbak. Terus sekarang bagaimana kegiatannya kalau di Jabal sendiri pasca pandemi itu? Pasca pandemi kami untuk schoolnya sudah mulai aktif untuk mengikuti beberapa event di provinsi ya. Bahkan nanti tanggal 16 anak-anak saya itu harus mengikuti event Liga Teater Pelajar seprovinsi Lampung di Taman Budaya, tapi harus saya tinggalkan gitu. Wah, ini menarik. Aku baru dengar ada Liga Teater. Iya, Liga Teater. Itu Selampung, Lampung Raya ya? Lampung. Oh, siapa yang adakan itu, Mbak? Itu Taman Budaya. Oh, dari Taman Budaya Lampung ya? Betul. Oh. Liga monolog sekarang ya. Kalau dulu teater, tapi sekarang lebih difokuskan ke monolog. Sudah 2 tahun ini. 2 tahun kemarin. Ya. Sudah Itu 2 tahun monolog. Lomba atau juga sekadar festival? Lomba.
Oh, liga. Itu Iya. sudah mulai kapan? Apa? Udah Adanya itu? Sudah lama dari ya. kita SMA juga udah ada. Oh, ya? Sejak saya sekolah juga sudah ada, cuma dulu tuh liga teater. Tapi kalau dulu masih ini apa? eksperimentasi. Apa? Enggak liga teater, tapi kan kalau dulu bukan juara 1 2 3 kayak sutradara terbaik. terbaik, atau aktor terbaik. Oh, oke. Masih ini ya. Tapi sekarang kalau Sekarang itu monolog gimana? tau. Sekarang monolog. Monolog kan? Oh, kok ini hanya monolog atau ada yang apa ensemble grup gitu? Tahun ini monolog ya. Monolog aja ya? Kalau untuk Ada liga tarinya juga. tari, Ah, musik oke. juga ada. Oke. Cuma kalau untuk teater ya monolognya. Hanya monolog itu ya. Tapi menarik ya, maksudnya aku juga baru sadar kemarin ngobrol sama Bang Duma juga kemarin tuh, memang di sana memang ketertarikan akan monolog itu memang cukup tinggi ya. Maksudku di tempat Mbak sendiri gimana soal monolog itu? Kalau di Lampung Barat masih ya teater sih. Ya ensemble gitu ya? Ensemble, Oke. teater. Kalau mungkin karena festival ya, karena festival sekarang ini kebanyakan monolog, jadi anak-anak itu banyak yang minta dilatihnya monolog. Kayak bukan anak-anak sih, kayak sekolah. Dampaknya sih ke situ ya. Ah, oke. Jadi Tuntutan karena dari sana. MPLS-UIN kan sekarang monolog. Betul. Terus liga juga monolog kan. Jadi banyak sekolah-sekolah yang apa sih kepala sekolahnya meminta anaknya untuk dilatih monolog. Gitu. Jadi ya seolah-olah seperti sekarang nih lebih senangnya monolog gitu di Lampung gitu. Tapi kalau untuk pementasan independen masih Teater. banyak misalnya ya ensemble gitu Oke. untuk pementasannya. Kalau dari tempatnya Mbak sendiri sama? Sama. Mungkin tuntutan kalau ada festival. tuntutan festival. Kalau kita menyebutnya sebagai tuntutan festival. Karena di Juknis itu tertera harus monolog ya. Mau bagaimana lagi kamu harus menggarap monolog. Tapi memang kebanyakan festival di sana kebanyakan monolog atau ada juga yang ensemble? Beberapa tahun ini ya. Iya, baru 2 Sejak tahun 2 ini. tahun ini. Oh, baru 2 tahun ini yang ada monolog. Tapi ini. nanti ada juga festival teater eksperimen November nanti di Taman Budaya. Oh, oke. Festival teater eksperimen namanya. Iya, tapi ini hanya murni festival gitu. Jadi kami setiap sanggar itu diundang untuk mementaskan eksperimental seni, bukan hanya teater. Jadi ada musik, teater dan juga rupa. Oh. Jadi nanti November ininya apa? Festivalnya. Jadi benar-benar setiap sanggar itu diundang untuk pentas gitu. Wah, ini juga menarik ini. Mungkin lain waktu bisa ngajak Mas Eko ya. Apa sih garis batas antara teater yang terus berkembang dengan eksperimental? Nah, kan itu juga saya bingung sebenarnya. Karena awalnya kami ini kan realis ya. Maksudnya Iya. kalau saya di sanggar itu masih yang kayak belajar itu realis, Betul, pentasnya realis sama anak-anak gitu kan realis. Kemudian dapat undangan untuk teater eksperimen. Ya dengan materinya sebenarnya sudah banyak apa ya pelajaran gitu. Eksperimen itu yang jelas intinya ya kita keluar dari apa yang Hanya sudah teater ada saja. gitu. Oke. Dari yang misalnya dari yang realis, misalnya yang dari klasik. Oke. Kita membuat ya bereksperimen apapun itu kayak kalau nanya kan sama siapa sama mentornya gitu. Boleh nggak ya kalau eksperimen naskah? Ya boleh. Boleh nggak ya kalau tubuh sama ini ya boleh, bebas gitu. Oh, Jadi itu nggak ada oke. batasan. Oke, Kalau kita oke. masih mengekang diri kita nggak boleh kayak gini, oh berarti masih terpaku dengan yang ini. Yang konvensional, Konvensional. gitu. Ya? Tapi itu ada yang mengingatkan nggak? Maksudnya, lah ini masih konvensional nih, ini belum eksperimental nih, belum ada ya? Belum karena masih proses nih, masih proses nanti November. Ininya apa penyuguhan karyanya sih. Makanya oke. sebenarnya tuh kemarin tuh bingung kan. Betul. Terus di sini tadi kayak garap proses yang baru gitu berangkat dari bukan dari naskah karena kan selama ini ya pentas itu dari naskah gitu kan. Naskah ini ya teks Teks tulis ini, ya. tulis ini atau dari narasi ini gitu Ya, kan ya. dibangun ceritanya. Kalau ini kan tadi bener-bener ya masih masuk dalam eksperimen sih menurut aku. Jadi ini jawabannya itu dari doa mungkin ya. Iya. Dari doa kebingungan. Betul. Tapi ya Sudah dapat hidayah. menarik juga maksudnya batasan eksperimental itu apa itu juga memang masih dipertanyakan ya. Bagaimana? Kundo Lampung. Oke, terima kasih Mbak Diana dan juga Mbak Dona sudah berbagi. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, tapi Mas Andri udah gini-gini tadi. Dan memang ada keterbatasan waktu, kita harus berbagi sama teman-teman lainnya. Terima kasih sudah berbagi. Sukses terus buat komunitas Teater Jabal, Teater Jabal, amin. sama Sanggar Gauri. Semoga bisa terus berkarya dan semoga saya bisa nonton langsung. Amin. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi di
episode selanjutnya dengan tema yang juga berbeda. Salam budaya.